Hai, aku Nandika Pratiwi, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sejarah mata uang Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih kalau sejak merdeka tahun 1945 hingga kini, Indonesia udah berkali-kali melakukan perubahan bentuk dan desain mata uang kertas rupiah. Nah, kali ini aku akan menjelaskan metamorfosis mata uang kertas rupiah mulai dari awal terbentuknya mata uang hingga saat ini. Di zaman kuno, orang Indonesia udah mengenal mata uang, tapi dulu namanya bukanlah rupiah. Nama rupiah pertama kali diperkenalkan pada zaman pendudukan Jepang. Sebelumnya, nenek kita cuman kenal yang namanya Gulden Hindia Belanda. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Bank Jawa atau dikenal dengan Javas Bank mengeluarkan mata uang rupiah yang digunakan hingga saat ini. Bank Jawa sendiri merupakan cikal bakal lahirnya Bank Indonesia. Sejak pertama kali dicetak hingga sekarang, mata uang rupiah terus berubah dari sisi bentuk dan juga nominalnya. Oke, kita mulai dari tahun 1945 dulu. Jadi, 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Oktober 1945, diluncurkanlah uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI untuk pertama kalinya. Mulai dari pecahan 1 sen, pecahan 5 sen, pecahan 10 sen, lalu pecahan setengah rupiah, pecahan 1 rupiah, pecahan 5 rupiah, hingga pecahan 10 rupiah. Nah, sayangnya uang ini cuma bertahan hingga 1 tahun aja. Di tahun 1947 hingga 1948, seri ori kedua pun diluncurkan di Yogyakarta. Mulai dari pecahan 5 rupiah, 10 rupiah, pecahan 25 rupiah, hingga ada pecahan 100 rupiah. Setelah itu, seri ori ketiga pun diluncurkan lagi yang mulai beredar di tahun 1947 hingga 1945, karena seri ori kedua saat itu mulai sulit untuk ditemukan. Seri ketiga ini ada pecahan setengah rupiah, pecahan 2,5 rupiah, pecahan 25 rupiah, 50 rupiah, pecahan 100 rupiah, hingga ada pecahan 250 rupiah. Setelah itu ada seri ori keempat yang dicetak dan mulai diedarkan di tahun 1948. Ini termasuk seri yang susah ditemukan karena dicetak terbatas kala itu. Ada pecahan 40 rupiah, 75 rupiah, pecahan 100 rupiah, dan pecahan 400 rupiah, hingga pecahan 600 yang cuma ditemukan bagian depannya aja dan bagian belakangnya tidak diketahui. Selanjutnya ada seri ori baru yang dikeluarkan setahun kemudian, tepatnya di tahun 1949. Untuk seri ori ini ada pecahan 10 sen, pecahan setengah rupiah, pecahan 1 rupiah, pecahan 10 rupiah, dan pecahan 100 rupiah. Nah, karena negara kita itu sempat berubah bentuk dan nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS antara 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, uangnya juga ikut berubah. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan perserikatan antara Republik Indonesia dan negara-negara yang dibentuk Belanda di Nusantara. Saat itu juga ada mata uang yang dikenal dengan seri Republik Indonesia Serikat yang diedarkan di tahun 1950. Saat itu ada pecahan 5 rupiah dan ada juga pecahan 10 rupiah. Setelah itu, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan digantikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun itu, ori seri ketiga diluncurkan pada tahun 1951, seri pemandangan alam. Ada pecahan 1 rupiah dan pecahan 2,5 rupiah. Tahun 1954 ada lagi seri suku bangsa yang diedarkan. Ada pecahan 1 rupiah dan pecahan 2,5 rupiah. Cepat banget ya ganti-ganti uang setelah kemerdekaan. Jadi, kalau tadi ada uang Republik Indonesia alias ORI yang dicetak di berbagai daerah pedalaman seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Malang, karena sejak tahun 1946 Jakarta sudah genting.
Di tahun 1952 ditetapkanlah bahwa satu-satunya yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia itu adalah Bank Indonesia, dan beginilah bentuk uang kertas pertama yang dicetak oleh Bank Indonesia di tahun 1952 dengan seri kebudayaan. Ada pecahan Rp5, pecahan Rp10, Rp25, Rp50, pecahan Rp100, Rp500 hingga pecahan Rp1.000. Selanjutnya, uang kertas kedua dari Bank Indonesia dengan seri hewan diluncurkan pada tahun 1957. Dimulai dari pecahan Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, Rp1.000, pecahan Rp2.500 hingga pecahan Rp5.000. Selain itu, Bank Indonesia juga meluncurkan uang seri pekerjanya di tahun 1958. Seperti biasa, dimulai dari pecahan Rp5, pecahan Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, pecahan Rp1.000 hingga pecahan Rp5.000. Nggak berhenti sampai di situ. Tahun berikutnya, lagi-lagi Bank Indonesia meluncurkan uang baru dengan seri bunga dan unggas, tepatnya di tahun 1959. Mulai dari pecahan Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, pecahan Rp100, Rp500, Rp1.000. Kemudian pecahan Rp2.500, pecahan Rp5.000 yang hanya bagian depannya saja ditemukan, entah bagian belakangnya seperti apa. Pada tahun 1963, pecahan seri uang pekerja mengalami perombakan dan dikenal kemudian dengan nama seri pekerja kedua. Hasil perubahannya pada bagian tambahan pecahan paling besar yaitu Rp10.000 dengan dua variasi warna, ada hijau dan ada juga yang berwarna merah. Berikutnya ada seri Sudirman yang mulai diedarkan 8 Januari 1968. Bisa dibilang ini adalah uang Orde Baru, ya karena diedarkan 2 tahun sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 sebagai penanda lahirnya Orde Baru. Mulai dari pecahan Rp1, Rp2,5, pecahan Rp5, pecahan Rp10. Lanjut ada juga pecahan Rp25, Rp50, Rp100, pecahan Rp500. Juga ada pecahan Rp1.000, pecahan Rp5.000 hingga pecahan Rp10.000. Terlalu monoton juga ya kalau gambarnya Jenderal Sudirman semua. Tahun 1975 diluncurkan lagi uang kertas baru. Mulai dari pecahan Rp1.000 seperti tahun lalu, ada pecahan Rp5.000 hingga pecahan Rp10.000. Uang ini cukup bertahan lama loh hingga tahun 1984. Uang kertas dirilis lagi dengan pecahan Rp100, Rp500, Rp1.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Selanjutnya di tahun 1992, Bank Indonesia merilis lagi uang kertas dengan desain yang baru dengan pecahan yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan penambahan uang Rp20.000. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 1993 nih, muncullah pecahan terbaru yaitu Rp50.000 pertama. Memasuki era reformasi, tepatnya di tahun 1998 hingga 1999, beredarlah uang kertas baru lagi. Ada pecahan Rp10.000, pecahan Rp20.000, Rp50.000, dan finally muncullah pecahan Rp100.000. Saat itu hingga di tahun 2000 awal kita mengenal uang-uang ini yang kemudian berubah di tahun 2016 seperti yang kita gunakan hingga saat ini. Salah satu yang istimewa adalah dimunculkannya pecahan Rp75.000 secara terbatas, yakni 75 juta lembar sebagai kolektor item untuk memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan sampailah kita pada era digital ini, di mana udah jarang penggunaan uang rupiah secara cash. Di masa ini, mayoritas telah beralih menggunakan uang digital, di antaranya seperti kartu ATM, m-banking, hingga e-wallet, dan QRIS. Itu dia perjalanan mata uang rupiah negara kita dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi.